Maaf Arga, itu urusanmu. Mau adakan pesta atau tidak, tetap saja kamu salah. Masa nggak tahu di mana rumah orang tua istri? Ya, aku salah. Tolong beritahu di mana alamat emak di kampung. Aku janji tak akan mengganggu hidup kalian. Ismail menyatukan telapak tangan, memohon. Di sini ia bukan tampak seperti seorang bos berwibawa. Ia tampak beda dan lebih terlihat menggelikan. Gak usah ladeni Gah, biar ia tahu rasa. Makanya jangan buat cucuku sengsara. Masa Tia kabur ke sini, dia nggak nyari? Pasti tuh patu dan hanya bisa mewek di ketiak ibunya. Wis, ucapan ibu terdengar keren. Aku suka itu. Biar Ismail tahu rasa, karena ia pernah membuatku kehilangan pekerjaan. Mau bantu dia? Ogah, biar saja dia cari Sarah dengan uangnya. Kamu tuh nikahin Mbak Sarah harus bisa nerima anaknya juga. Ini malah biarin anak dan ibu terpisah demi baktinya pada ibumu. Andi juga berucap sinis. Ini makin aku suka. Ibu dan Andi menyerang Ismail. Aku memang sudah lama menyimpan kesal ke Ismail. Itu semenjak ia membuatku dan Ayang Rudi kehilangan pekerjaan. Dunia berputar. Kali ini ia yang kubuat menderita karena kehilangan Sarah. Akan tetapi, kenapa ia terlihat kalut sekali dengan kepergian Sarah? Bukankah ia bisa saja cari istri baru ketimbang Sarah yang hanya wanita dari kampung yang kadang bersikap barbar? Jangan bilang kalau Ismail mencintai mantan istriku. OMG, kenapa jantungku terasa ditusuk? Ya, aku salah. Terima kasih atas pukulannya, Arga. Aku memang pantas mendapatkannya. Ya, aku pantas. Lalu Ismail menuju mobilnya terparkir di halaman rumah ini. Langkahnya lesu, seperti orang tak punya semangat hidup. Bahkan sedikit darah mengalir di sudut bibirnya, dibiarkan tanpa merasa perihnya pukulanku. Apa ia sudah bosan hidup dengan kepergian Sarah? Udah buat cucuku terlunta-lunta di luar malam hari, seenaknya saja minta alamat kampung Sarah. Dikiranya kita mau nerima aja sikapnya dan sikap ibunya itu. Cerocos ibu seolah belum puas meluapkan emosi. Ibu membalikkan badan ingin masuk, namun tiba-tiba terhenti. Ya Tuhan, ibu menepuk jidat. Ada apa lagi ibu? Tanya Andi. Tadi ibu telepon Sarah, minta dia dibawa ke sini. Mereka ada di mana ya? Iya, ibu kan telepon pakai HP aku. Ibu sempat ngomong sama Sarah, tanyaku. Yang aku tahu, ibu sedang kesal karena Tia dibawa pergi. Iya. Aduh, Andi, coba telepon lagi dia. Apakah ia baik-baik saja? Iya bu. Bentar, aku ambil HP dulu. Lalu Andi berlalu masuk. Semoga cucuku tidak kelaparan. Semoga cucuku tidak ada yang jahatin. Tia, kenapa tinggalin nenek? Tuh kan, penyakit ibu kambuh lagi, meratapi kepergian Tia. Lagian Tia bersama Sarah, kok malah seperti Tia diculik aja. Ibu ini lebay juga. Aku saja bapak kandung Tia tidak begitu khawatir. Sarah bisa ilmu bela diri, pasti bisa menjaga Tia. Aku yakin itu, karena Sarah wanita yang kuat. Kini kami sudah duduk di sofa. Aku diam menyimak kala ibu mulai menempelkan ponsel ke telinga. Hah, kok nggak aktif sih? Ucap ibu dengan alis bertaut. Melihat ke layar ponsel. Coba ulangi bu, ujar Andi. Iya nih. Ibu menggerakkan jari di layar ponsel,
lalu menempelkan lagi ke telinga. Beberapa saat, kok malah nggak aktif lagi? Ini beneran nomor Tia, Andi? Iya, Bu. Atau telepon ke HP Sarah aja, Bu. Ideku sambil menaikkan kaki di kursi. Lelah juga setelah meninju Ismail. Bahkan tanganku terasa pegal. Astaga, kuku panjangku patah lagi. Tadi aja bisa dihubungi, kok sekarang nggak bisa? Celoteh ibu dengan menggerakkan jari di ponsel. Lalu ponsel ditempelkan ke telinga ibu. Hah? Kok nggak aktif juga? Masa iya? Dua-duanya nggak aktif? Waduh, jangan-jangan terjadi hal yang buruk pada Sarah dan Tia. OMG, aku tak mau kehilangan putriku satu-satunya. Mana tidak ada keturunan lain lagi. Lagian, belum tentu ada wanita yang mau denganku karena kondisi barang pusaka setengah tiang. Astaga, kenapa aku cemas begini? Biar aku ke kampung Sarah aja besok, Bu. Aku hanya ingin pastikan kalau putriku baik-baik aja. Entar diajar Bapak Sarah baru mewek, kata Andi yang masih terdengar sinis. Ini anak kapan baiknya sama aku? Apa ia lupa kalau aku abangnya? Telepon bapaknya Sarah aja, Bu. Nih, kamu yang nelpon. Ponsel disodorkan padaku. Ibu aja tolakku. Takut kalau Bapak Sarah menggertak. Tensiku bisa turun mendengar Bapak Sarah marah. Kamu aja napa? Tanya aja keadaan Tia. Tapi aku takut ditanya tentang nafkahi anak, Bu. Kan aku belum dapat kerja. Lirihku dengan wajah mengibah. Aduh. Kenapa sih pada nggak berani nelpon bapaknya Mbak Sarah? Lagian ini hanya bicara di HP. Kok malah takut? Sini HP aku. Biar kita speaker aja. Akhirnya ponsel diberikan ke Andi. Andi berani juga. Di sini aku merasa beruntung punya adik meskipun kemayu. Rasanya deg-degan juga mendengar suara panggilan ponsel. Belum diangkat, tapi syukurlah nyambung. Setidaknya aku tahu bagaimana kabar Tia setelah terusir dari rumah Ismail. Halo? Terdengar suara bapaknya Sarah di ponsel dengan nada agak keras. Dipastikan ia sedang marah. Aduh, kok malah jadi takut begini? Assalamualaikum, Pak, jawab Andi ramah. Waalaikumsalam. Ini aku Andi, Pak. Ya, Andi adik. Itu kan? Mata ibu dan Andi langsung beralih padaku. Wish, nada bicara bapaknya Sarah terdengar menghina. Tapi memang benar sih yang dikatakannya. Tapi bukan selamanya begitu kok. Aku bisa berubah sesuai situasi. Arga dan Argina cantik, bisa bertukar sekejap saja. Iya, Pak, jawab Andi. Apa? Ia membenarkannya. Mau apa, Di? Maaf aku mengganggu Bapak malam-malam begini. Aku hanya pengen bicara dengan Tia. Buat apa? Sebaiknya bilang pada si Arga itu, jika ia tak mampu menafkahi putri kandungnya, jangan harap bisa bertemu Tia lagi. Kami bisa membesarkan Tia tanpa bantuannya, meskipun kami dari kampung. Aduh, suara bapaknya Sarah keras sekali, bikin merinding saja. Nah lo, kok ibu malah mengarahkan mulutnya dekat ponsel Andi? Bukan gitu, Pak. Biar Arga tak bisa nafkahi, tapi aku nenek Tia masih peduli dan sangat sayang. Kalau perlu, Tia dibawa ke sini biar aku sekolahkan dan bahkan sampai S2. Ujar ibu sangat tegas dan terdengar berharap. Gak usah, Bu Rina. Tia di sana akan tertekan dan malu. Ulah anakmu yang belok itu.
Aku takut Tia malah terpengaruh. Sebaiknya kalau putramu itu masih di sana, jangan minta Tia kembali, atau hanya sekedar mengunjungi. Tenang aja, kami tak akan menuntut nafkah buat Tia, karena biar Allah yang membalas putramu. Sudah cukup anak dan cucuku menderita. Ulah si itu. Tuh kan, aku lagi yang disalahkan. Kenapa sih tak ada yang mengerti? Padahal aku mau dekati Sarah lagi. Kalau begini, bagaimana caranya? Tapi Pak, aku nenek Tia. Aku sangat sayang Tia. Bu Rina, jika sayang dengan cucu kita, tolong jangan rusak dia dengan ulah putramu. Pembicaraan di ponsel diakhiri. Mata ibu tampak berkaca. Aku tahu, ibu sangat ingin Tia di sini. Tapi tenang saja, aku punya rencana. Jika Sarah mau menerima dan memaafkan aku lagi, aku janji taubat. Berarti Tia nggak kesini lagi. Tia cucuku. Mendadak ibu meraung menangis. Kasihan juga ibu. Bu, aku punya ide. Apalagi mau bohongi kami. Sekarang mikir, sampai kapan kamu begini? Ibu malah memarahiku. Seharusnya kamu tobat biar nggak masuk neraka. Mana tahu keluar dari sini ditabrak mobil langsung mati, tapi belum tobat. Kamu doain aku ditabrak mobil dan mati? Tentu aku meradang. Sejahat-jahatnya aku tak pernah ingin saudara mati. Bukan gitu, aku cuma ingatin. Lagian aku lihat kamu selalu berbohong. Mulai dari uang bulanan dikasih ibu sampai selingkuh dengan lelaki. Ih, memalukan. Udah deh, jangan ungkit-ungkit masa lalu aku. Lagian bantu aku buat taubat. Sebenarnya mau taubat, belum 100% sih. Banyak gaya mau tobat. Gumam Andi memalingkan wajah. Beneran Di, aku pengen operasi sambung biar Sarah bisa jadi istriku lagi. Kalau Sarah mau menerimaku lagi, aku janji tobat 100%. Ucapku meyakinkan. Apa? Sambung? Palsu? Ucap ibu dan Andi serempak dengan mata membulat. Jadi risih dilototi. Iya, kalau burungku setengah tiang, mana mau Sarah sama aku. Makanya aku mau sambung biar terlihat normal. Ibu dan Andi langsung beradu pandang. Baiklah, besok kita cari rumah sakit yang bisa sambung burungmu. Biar palsu ujungnya, yang penting punya burung. Emang bisa ya, Bu? Ya tanya dulu lah, Di. Wajah aja bisa operasi plastik. Masa burung arga yang hanya kecil gitu nggak bisa? Gampang itu mah. Yang penting ada uang. Syukurlah ibu menyetujuinya. Mendadak perutku mau buang air besar. Aku bangkit dari duduk, ingin ke toilet. Akan tetapi, prot. Bunyi apaan tuh? Ibu dan Andi langsung menatapku. Weh, bau. Andi dan ibu langsung menutup hidung. Maaf, aku mau buang air besar. Aku berlari menuju ke toilet. Tapi, oh tidak. Kenapa aku buang air besar di celana? Apakah ini akibat dari yang sering aku lakukan? Susah sekali menahan buang air besar. Aduh, apalagi sih ini? Dulu penyakit gatal dan perih disertai nanah. Sekarang buang air besar aja di celana. Untung di rumah. Kalau di tempat keramaian bisa malu aku. Bersambung.